Baik, Prof. Muhammad, kalau tadi dari berkaca pada data laporan yang sudah diterima oleh Bawaslu, ada ribuan itu tadi begitu ya. Sejauh mana sih Prof. Muhammad Bawaslu ini bisa menindak? Tidak hanya memberi saran kalau tadi Bu Natali mengatakan, tapi Setuju. menindak. Jadi sekarang gini, Bawaslu itu dimandat oleh Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu melakukan dua fungsi utama, pencegahan dan penindakan. Saya sudah sampaikan di beberapa kesempatan, saatnya sekarang stop pencegahan. Ini nggak tepat lagi, timingnya nggak tepat lagi pencegahan, mengimbau dan kalimat-kalimat yang sifatnya memberi saran tidak tepat ya. Sekarang argonya adalah penindakan, yaitu penanganan pelanggaran dan harus dilakukan secara cepat, tepat dan benar. Karena apa? Kalau misalnya sifatnya pencegahan lagi, ini sesungguhnya kita sudah hampir sampai pada tahapan puncak pemilu kita. Sehingga Bawaslu harus hadir sebagai garda terdepan di semua jajarannya untuk menjawab, menyelesaikan, menilai dan memutuskan ribuan dugaan pelanggaran itu. Jadi jangan dianggap lagi saran perbaikan, lakukan tindakan sesuai Seperti ketentuan. apa tindakannya misalnya, Prof, yang Kalau bisa misalnya dilakukan? ada mobilisasi pemilih, itu buktikan. Dan kalau terbukti bahwa ada mobilisasi kepada paslon tertentu, ya kita juga belum tahu karena Bawaslu tidak merilis itu kepada siapa mobilisasi itu, maka lakukan koreksi terhadap hasil dari paslon yang hasil mobilisasi itu. Misalnya, ada paslon yang ketahuan oleh Bawaslu bahwa ini pemilih tertentu dimobilisasi untuk memilih paslon tertentu. Maka suara mobilisasi itu yang dibuktikan oleh penanganan pelanggaran Bawaslu itu harus dinolkan kepada paslon tersebut. Tidak bisa dihitung sebagai hasil kemenangan. Seperti itu cara penindakannya. Jangan ragu-ragu. Jadi harus dikoreksi suara dari paslon 1, 2, atau 3 kalau terbukti kemenangan itu berdasarkan hasil mobilisasi. Intimidasi, seperti disampaikan tadi Bang Rey melalui Bawaslu. Ada 2.632. Kalau terbukti juga bahwa pemilih diintimidasi kepada siapa dia harus menyoblos, itu juga suara paslon itu harus dikoreksi. Karena terbukti bahwa ini hasil intimidasi. Itu sangat mendasar. Tidak boleh satu orang pun itu diintimidasi untuk memilih atau tidak memilih paslon tertentu atau peserta pemilu tertentu. Sekali lagi Bawaslu hadir, yakinkan kepada kita bahwa Anda ini adalah lembaga yang mewujudkan electoral justice, keadilan pemilu, terhadap satu-satunya lembaga yang dipercaya publik untuk melakukan penanganan pelanggaran. Gitu. Baik, kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai dugaan temuan atau indikasi-indikasi temuan pelanggaran yang ternyata sudah mencapai ribuan di Bawaslu ini. Tapi kita akan jeda sekali lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di live event Indonesia Memilih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.